Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan Guest Media. Saya percaya waktu Anda menyimak firman ini bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi ada rencana Allah dalam kehidupan Anda. Nah, mari buka hati Anda, lembutkan hati Anda untuk menerima firman ini. Biarlah Roh Kudus turut bekerja dalam memberi pengertian-pengertian dan hikmat dalam penerimaan firman Tuhan ini. Mari kita saksikan bersama-sama firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh dahsyat Tuhan. Ini jadi doa kami, ini jadi kerinduan kami. Biar kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, Engkau memperbaharui roh, jiwa, tubuh kami. Engkau memperbaharui hidup kami, supaya hidup kami terus diubahkan hari lepas hari. Itu sebabnya Tuhan siang ini, lawat kami terus. Kami haus dan lapar, supaya sungguh firman-Mu mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus Engkau berbicara, memakai hamba-Mu hari ini menjadi saluran berkat untuk menceritakan, untuk menyampaikan, untuk mengimpartasikan kebenaran yang mengubahkan, memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat akan firman-Mu. Kami menundukkan pikiran kami, biar hanya Engkau saja yang berdaulat, bergerak di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kami mendengar firman-Mu, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan akan tolong, Tuhan akan jawab kami, Tuhan akan sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tunduk kepada otoritas firman Allah. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Luar biasa, saya percaya saudaraku 3 bulan yang lalu bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari saya boleh kembali bertemu melayani saudara. Terima kasih buat Gembala, buat Pak Hendra dan seluruh jemaat Tuhan yang memberi kesempatan saya melayani hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bicara sebuah tema yang saya pikir penting. Kalau tadi saya di ibadah pertama, saya bahas tentang sola fide, bagaimana kita hidup hanya karena iman. Hari ini saya ingin bahas Cain syndrome. Saya pikir ini penting karena saudaraku ada sebuah serangan si jahat. Ada tipu daya si jahat. Jangan-jangan hari-hari ini banyak orang datang dengan pendekatan sindrom Cain. Saudara, sebelum saya masuk lebih lanjut, saudaraku, saya ingin saudara menangkap ini. Saudaraku, buka hati saudara, buka roh saudara. Karena saya berpikir ada praktik-praktik kekristenan yang sedang disalahgunakan. Dan saudara berpikir saudara rohani, saudara berpikir hari ini saudara melakukan sesuatu yang benar. Tapi sesungguhnya saudaraku ada sindrom Cain yang mengintip dan menunggangi banyak orang hari ini. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab dalam kitab Kejadian, saudara, Cain dan Habel sama-sama datang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau saya aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, 2 orang kakak beradik Cain dan Habel, kalau mereka datang membawa persembahan, itu berarti mereka mengerti tentang yang namanya ada Tuhan atau tidak. Menurut saudara ada Tuhan atau tidak, mereka ngerti enggak? Pasti tahu, karena mereka Alkitab mencatat, mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhannya besar, mereka kenal karena ayah mereka mewariskan kebenaran. Karena tradisi orang Yahudi, orang Ibrani selalu mewariskan kebenaran, mewariskan sejarah, jadi turun-temurun selalu diceritakan peristiwanya. Jadi tidak pernah, saudaraku, estafet berita, sejarah dan kebenaran, pengalaman itu tidak pernah luput. Makanya mereka memelihara sejarah begitu kuat. Mereka memegang tradisi sangat-sangat kuat. Dan hari itu, Cain dan Habel datang, saudaraku, membawa persembahan. Dan saudara pasti tahu, Alkitab berkata, Cain tidak diindahkan oleh Tuhan, Habel diindahkan. Saya ingin bahas, saudaraku, sindrom ini penting karena saya berpikir kalau saudara tema kita beberapa waktu dari yang lalu sampai yang sekarang ini, bahkan 1 bulan ke depan saudara akan bicara tentang bagaimana kita harus membangun hidup kita di atas fondasi iman, maka saudara harus mengerti dan mengantisipasi sindrom ini. Sindrom, kalau saudara lihat terjemahan sindrom ini kan saudaraku dalam bahasa Indonesia diterjemahkan begini loh.
Sindrom adalah, Oke, boleh ditampilkan dari situ. Tanda-tanda hal-hal baik emosi atau tindakan yang biasanya secara bersama-sama membentuk sebuah pola yang bisa diidentifikasi, menandai ketidaknormalan sesuatu. Jadi kalau ada saudara disebut dengan sindrom, maka sindrom itu apapun yang bicara emosi saudara, kalau saudara membawa emosi saudara di dalam pekerjaan, pelayanan, emosi ini bukan, saudaraku tolong digaris bawah, emosi ini bukan hanya sekedar saudara bicara marah loh. Kadang kita menerjemahkan emosi itu marah saja. Saudaraku terlalu sempit karena emosi itu bicara perasaan. Saudara waktu senang, waktu saudara tertawa itu emosi kita. Jadi bicara emosi itu menyangkut seluruhan sikap emosi kita. Tindakan-tindakan yang biasanya secara bersama itu diidentifikasi, oh ternyata ini loh. Ada gejala-gejalanya. Jadi saudara, kalau saudara saya ngomong Kain sindrom, itu bicara ada sindrom Kain yang salah, yang tidak normal, sampai-sampai Tuhan mengabaikan, sampai-sampai Tuhan tidak tertarik, sampai-sampai Tuhan tidak mengindahkan. Jadi saudara bisa bayangkan dalam posisi saya, kalau saya di posisi Kain, saudaraku, kalau saya melayani 20 tahun ini, saudaraku. Saya 20 tahun melayani, saya ingat saya mulai terjun pelayanan, tahun 96 saya terjun pelayanan kampus-kampus, saya jadi pemimpin kegerakan rohani di kampus di Medan waktu itu. Saya jadi ketua kerohanian di kampus, saya ketua kerohanian di anak-anak kos pada waktu itu karena saya merantau, anak rantau. Saudaraku, saya ingat kalau saya pikir begini, saudaraku. Saya bayangkan kalau 20 tahun saya udah habis-habisan sama Tuhan. Saya bawa semua pelayanan, tapi semua yang saya kerjakan, semua yang saya lakukan tidak dianggap sama sekali. Soal saya berpikir itu tragedi bagi saya. Kenapa saya sebut dengan tragedi? Karena energi saya, waktu saya, tenaga saya yang saya lakukan. Saya capek, saudaraku saya khotbah, saudaraku tadi saya ngejar pelayanan jadi saya mohon maaf agak terlambat tadi Bapak Ibu. Dari 3 hari, 4 hari ini saya ini, saudaraku khotbah 9 kali sampai besok. Jadi ini khotbah saya yang ke-7 saudara. Jadi saudara bayangkan kalau saya dalam 1 bulan khotbah itu misalnya 20 kali lah saya batasi. So kalau saya khotbah 1 bulan 20 kali, khotbah tengah minggu, Jumat, saudara aku khotbah kantor, saya khotbah pelayanan, kadang 1 hari bisa 3 kali, 4 kali khotbah. So bisa bayangkan saudara juga berkata, Pak saya ikut seminar, saya ikut doa, saya ikut FA, saya ikut ini. Tapi semua, karena saya ngomong persembahan, saya bicara penyembahan ini semua aktivitas yang kita lakukan. Semua kegiatan-kegiatan ibadah yang kita kerjakan, saudaraku ketika kita bawa di hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, nah, tidak ada gunanya. So bisa bayangkan itu sebuah peristiwa yang tragis dalam kekristenan kita. Dan saya berdoa hari ini kita sepakat dan berkata, Tuhan saya tidak mau sindrom Kain ini mengganggu, menghancurkan, melemahkan, membuat saya begitu. Saudaraku merasa itu ada sebuah tragedi dalam hidup kekristenan saya. Makanya hari ini saudaraku lihat, sindrom apa yang saudaraku mungkin saudaraku sedang mengena kepada saudara. Oke, saya sebut dia tragedi penyembahan tanpa iman. Saudara lihat ayatnya, saudara. Saudara lihat, ini sebuah ayat berkata begini, saudaraku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Jadi kalau saudara bobot muatan kita datang hari ini, saudaraku levelnya hanya sama seperti setan. Karena setan ini saudara lihat dia percaya, tapi bobot dan kualitas imannya bukan iman yang saudaraku iman yang sejati. Kenapa? Karena dia tidak akan percaya kepada Allah. Karena dia tidak akan bergantung, karena dia tidak akan mempercayakan dirinya kepada Allah. Dia percaya ada Allah tapi tidak mempercayakan dirinya kepada Allah. Tapi dia juga gemetar. Ada orang hari ini datang ke gereja, berkata percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak punya roh takut yang kudus akan Allah. Setan gemetar, kita tidak punya roh takut yang kudus akan Allah. Saya mau beritahu begini, sesungguhnya kita, saudaraku punya iman yang dipertanyakan.
Iman yang sejati, saya berpikir begini, kita akan menyadari bahwa ada sebuah roh takut yang kudus. Saya tidak bisa beribadah sementara saya menipu orang. Saya tidak bisa menyembah Allah, saya tidak bisa melayani sementara saya melukai, menghancurkan hidup orang lain. Sementara saya hari ini hadir di gereja, saudaraku duduk menyembah Dia. Sementara saudara tidak bisa mengampuni orang di sebelah saudara. Saudaraku, haruskah kita mengevaluasi kembali iman bobot kita supaya kita tidak terkena sindrom Kain. Tidak ada rasa takut yang kudus akan Allah. Iblis percaya dia, tapi dia tidak punya, saudaraku, yang namanya iman yang sejati, yang mempercayakan dirinya. Iman yang total. Karena sekali lagi, tadi kemarin Bapak Ibu saya bahas believer versus disciple di ibadah doa puasa. Bedain, saudaraku, believe sama kata trust. Kalau ada orang berkata, believe me, I will come. Hujan datang, dia gak datang. Sorry, hujan tadi datang. Sorry, badan gue kurang enak. Gue gak bisa datang. Tapi kalau ada orang berkata, trust me, I will come. Saudaraku, saya percaya begini, mau hujan, mau badai, saya akan hadapi. Kenapa? Kata trust dan kata believe, itu dua kata yang mewakili, saudaraku, perbedaan yang sangat jauh. Trust, dia pertaruhkan. Bukan hanya reputasi kenyamanan. Kata trust, kita mempercayakan diri kita kepada Dia. Coba tanya sebelahnya, jangan hanya sekedar believe. Masuk lebih level trust, bilang. Coba tanya sebelahnya, kamu mau believe atau trust? Saudaraku, makanya saya mengajak jemaat-jemaat di doa puasa berpindah level, naik kepada level disciple. Disciple itu mereka trust hidup mereka, pekerjaan mereka, mereka tinggalkan orang tua mereka. Itu level tertinggi. Mau kemana diajak guru, gak tahu. Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Mereka ngikut, suruh. Langsung goodbye, orang tuanya langsung salaman. Kalau pacarnya jauh, so aku mereka langsung BBM dulu kan. Aku mau pergi Han, langsung BBM so. Nah makanya apa yang mau saya sampaikan adalah hari ini, kenapa penting saya bahas sindrom Kain adalah karena kalau saudara mengerti tentang iman, maka iman yang saudara harus bangun adalah dia menarik rasa takut yang kudus akan Allah. Sehingga kita tidak lagi, saudaraku, bisa memanipulasi rohani dengan sesuatu yang rohana. Nggak bisa. Saudara, slide berikutnya. Lihat, saudaraku, ini ayat-ayatnya. Saya bacakan, ada beberapa ayat menjelaskan supaya kita tahu sindrom Kain. Di mana dia rasa tidak takutnya, saudaraku, ya. Saudara, Alkitab berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau saudara pelajari Ibrani dijelaskan begini, perbedaan mereka kan pasti iman, pondasinya iman. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sekali lagi, karena iman, tekanannya iman. Karena iman menunjukkan, menjelaskan, membandingkan kualitas persembahannya mereka. Karena iman menjelaskan kita, memberitahu kita, saudaraku, betapa berbedanya kualitas persembahannya. Bukan hanya kualitas persembahannya, kualitas sang penyembah itu sendiri. Karena saya ngomong, saudaraku, lebih kepada kualitas sang penyembahnya. Jadi kalau di gereja karismatik, gereja masa kini, dua-duanya kita anggap karismatik. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan korban, Bapak Ibu ya. Saudara lihat, karena iman, korbannya Habel lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Sekali lagi ditekankan, si Habel, dia respon hatinya benar, bobot imannya benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman, ia masih apa? Berbicara sesudah ia mati. Perhatikan Kain. Jadi kalau dari Ibrani pasal 11 ayat 4, kita tahu garis pertama yang jelas adalah penyembahan Kain tidak dibangun di atas dasar iman yang sejati, iman yang benar, iman yang total, iman yang sungguh takut, yang kudus akan Allah. Saudara lihat, kenapa saya bilang dia tidak punya takut yang kudus? Lihat saudaraku, 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Saudara lihat, membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala. Apa dikatakan? Sama-sama katakan, segala.
Sekali lagi, saya kurang dengar suara saudara. Saya khotbah ke-7 loh, suara saya masih menggelegar, kalah dengan suara saudara. Walaupun saya didukung mic ini ya. Saudaraku, tolong, kata Bu Guru, saudaraku, kalau ada yang minta tolong berarti kita harus. Oke. Kata segala, sama-sama katakan. Segala. Masih fales. Segala. Segala itu berarti begini, dulu, yang lalu-lalu, sekarang, semua yang dikerjakannya. Frekuensinya seperti apa, kuantitasnya seperti apa. Kata segala menjelaskan baik frekuensi, kuantitas, dan jenis kegiatan pekerjaan, pelayanan, ibadah apapun yang dilakukannya segalanya jahat. Dan perbuatan adiknya apa? Benar. Apa yang saya ingin bagikan sederhana sekali Bapak Ibu. Sindrom Kain akan menyadarkan kita, harusnya membangkitkan kita, harusnya membuat kita merefleksikan diri kita dan berkata begini, apa yang saya lakukan hari ini? Masih punya roh takut yang kudus enggak saya akan Allah? Saudaraku, makanya lihat saudaraku, saya bagi Kain sindrom ini dengan penjelasan. Ini slide berikutnya, lihat. Yang pertama adalah dia tidak punya iman yang sejati, maksud saya no faith. Kenapa? Setiap yang dia lakukan itu tidak ada bobot iman yang sejati, yang total, yang benar. Kenapa? Kelihatan karena dia jahat. Makanya saya sebut sindrom kedua adalah dia, saudaraku, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Kata jahat di situ kata poneros dalam bahasa saudaraku aslinya. Kata poneros itu bicara licik. Kata poneros itu bicara itu sebuah perbuatan-perbuatan yang melanggar otoritas. Saudaraku, apalagi kata poneros itu artinya semua yang bertentangan dengan kebenaran. Saudaraku, kata poneros itu menyadarkan kita semua perbuatan-perbuatan yang menentang perintah Allah. Sindrom yang ketiga, saudaraku, dia memiliki suatu gaya hidup yang merusak hubungan. Dia, saudaraku, no relation. Bahkan adiknya sendiri. Saya pernah menyaksikan sebuah film, saudaraku. Filmnya keren banget. Kenapa? Saya terharu. Kenapa? Saudaraku, dia itu penjahat. Dan saudaraku, menurut kategori dunia ya, saudaraku, nilainya ya harusnya dia memang. Tapi waktu saya menyaksikan sisi positifnya adalah bagaimana dia memperjuangkan keluarganya, saudaranya, saudaraku, adiknya, saudaraku, berkorban, dia pertaruhkan segala sesuatu. Saudaraku, saya tahu mungkin dia mau menebus kejahatannya, tapi saya berpikir begini, orang jahat saja, saudaraku, bisa melakukan hal-hal yang baik. Alkitab berkata, bapak yang jahat aja tidak mungkin ngasih ular kala jengking kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Saudaraku, Alkitab udah ngomong begitu. Film itu juga berkata, oh iya, tapi bagaimana seorang Kain bisa hanya karena, saudara, menurut saudara fair enggak? Korbannya tidak didengar, tidak diabaikan sama Tuhan, adiknya yang korban. Adiknya melakukan apa yang jahat enggak sama dia? Adiknya ada singgung perasaannya enggak secara langsung dengan kata-kata perbuatan. Adiknya ada maki dia enggak, ada tipu dia enggak. Saudaraku, dia hanya berurusan dengan Tuhan. Tapi adiknya korban, dia muram, dia jahat sekali. Tapi saya hari ini ingin memberitahu begini, 3 sindrom ini akan menyadarkan kita kalau engkau datang beribadah hari ini. Coba saudaraku, apakah kita datang hari ini hanya karena rutinitas? Tiap minggu harus ke gereja, tiap minggu saya di jadwal pelayanan. Sehingga kita melayaninya saudaraku tanpa bobot, gak ada muatannya, hanya sekedar aktivitas agamawi. Saudara hanya duduk dan berkata, ya saya datang ke gereja hari ini. Tapi saudaraku, waktu saudara menyembah, waktu saudara datang sama Tuhan, saudara bisa merasakan bahwa, saudara jujur saudaraku, saya pernah satu kali dalam sebuah masa dalam pelayanan saya merasa bahwa khotbah ini hanya seperti sebuah rutinitas. Waktu saya bertobat, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Jangan ambil rohmu. Kenapa? Saya merasa pelayanan saya garing sekali. Saya berpikir begini, Tuhan kayaknya ada yang kurang greget. Tapi kok orang masih nangis-nangis, saya tumpang tangan ya Tuhan. Tapi saya mulai merasa jujur dalam diri saya bahwa ini gak ada muatannya. Justru saya berpikir begini, kalau banyak orang Kristen hari ini datang ke gereja tapi tidak punya bobot lagi, tidak ada muatan. Saya ingin dapatkan sesuatu hari ini, saya ingin dengar firman, saya mau tidak peduli siapa yang khotbah hari ini, saya mau dengar firman, saya mau dapatkan sesuatu, saya mau beri waktu saya, telinga saya, hati saya akan abaikan handphone saya akan abaikan gadget saya akan fokus, saya beri telinga saya 2 jam, 1,5 jam ini, saya fokus, saya tidak mau diganggu oleh apapun, saya akan fokus dan saya beri hati saya, hidup saya, suara saya, tenaga saya.
Di mana suara kita, bahkan nyanyi kita, suara kita nyaris tak terdengar oleh orang di sebelah kita. Saya tidak sedang menyinggung saudara. Saya hanya nabrak dikit-dikit saja. Yang saya bilang no faith akan menunjukkan muatan kita, antusias kita. Orang beriman saya tahu begini, energinya, antusiasnya, saudaraku, kekuatannya, tenaganya. Makanya saya berkata begini, Tuhan Engkau kirim saya sampai ke desa pedalaman dengan 2-3 orang saja. Saya mau pastikan begini, saya janji sama Tuhan, suara saya, tenaga saya, ekspresi saya, itu harus sama bobotnya. Bahkan bila perlu jauh lebih dari energi saya waktu saya khotbah di hadapan ratusan ribuan orang. Karena itu bicara bobot. Karena bobot iman saya akan membuat saya punya rasa takut yang kudus akan Tuhan. Saya tidak bisa bermain-main dengan pelayanan. Saya tidak bisa bermain-main dengan yang namanya saudaraku hadirat Allah. Saya tidak bisa bermain-main dengan kebenaran. Karena iman akan menggerakkan rasa takut yang kudus akan Allah. Beda dengan gemetarnya si setan. Setan percaya gemetar, kita beda. Kita percaya beriman kepada dia, ada rasa takut yang kudus. Amin. Tanya sebelahnya, masih bunyi gak alarm takut kudusnya? Kadang kan gak bunyi lagi ya. Tanya dulu sebelahnya masih bunyi gak alarm takut yang kudus akan Allah? Oh, halo, amin. Apakah kita masih melakukan? Makanya tadi pagi saya seperti yang sudah dikhotbahkan mungkin dengan pemimpin saudara, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bicara poin yang kedua tentang sindrom Kain adalah orang beriman, penyembahannya itu saudaraku, harus juga kelihatan bukan hanya sekedar penyembahan suara. Bukan hanya sekedar penyembahan lagu-lagunya. Kalau konteksnya Kain membawa saudaraku bahan-bahan dari ladang-ladangnya. Saudaraku Habel datang membawa dombanya. Saudaraku, saya bicara tentang penyembahan. Bicara tentang iman adalah bahwa perbuatan kita adalah penyembahan kita. Perkataan kita adalah bagian dari penyembahan kita. Our life is our worship. Our worship is our life. Hidup kita adalah penyembahan kita. Penyembahan kita adalah hidup kita. Berarti saudaraku, hidup dan penyembahan itu satu paket. Berarti apa yang keluar dari hidup saya, apa yang keluar dari perkataan saya, apa yang keluar dari perbuatan tindakan saya, cara saya melakukan sesuatu, itu bagian paket dari penyembahan saya. Itu paket dari iman saya kepada Allah. Makanya sindrom Kain, saudaraku, mengabaikan perbuatan, membuang perbuatan, yang penting saya melakukan kegiatan rohani. Kita menutup mata kita terhadap belas kasihan terhadap orang lain. Saudara lihat slide saya itu. Kenapa kutukan Kain, Kutukan Kain berkata begini, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saudara lihat, dari kebenaran ini kita tahu bahwa apa yang akan membedakan kita di tengah masa kesusahan yang besar, di tengah goncangan, krisis di mana-mana. Tadi pagi saya cerita ada begitu banyak pengusaha minta doa, aku terpuruk, perusahaan besar di Surabaya, PHK banyak orang. Mereka bilang, Pak udah berapa bulan ini tidak ada orderan, aku harus diputus. Ada yang bilang, Pak kita harus tutup ini, kita harus cuman ini bertahan dengan satu ini, yang cabang-cabang ditutup yang lain. Semua minta doa. Saya mau beritahu begini, saudaraku, kalau saudara sedang melihat ada begitu banyak krisis di luar sana, apa yang akan membuat kita bertahan? Karena kutukan Kain mengakibatkan ketika segala sesuatu krisis, ketika segala kesusahan akan datang mendera, maka serangan terhebat, terkuat akan menyerang orang yang punya sindrom Kain. Yang tidak membangun imannya di dalam iman yang kuat, iman yang sejati, iman yang benar, iman yang takut, yang kudus akan Tuhan. Tanah akan susah. Akan ada serangan intimidasi kuasa si jahat. Kita akan menjadi pelarian, pengembara-pengembara. Kita akan menjadi orang yang mengalami kekeringan-kekeringan.
Saudaraku, kita akan melihat ada begitu banyak hal di mana proteksi dan providensia Tuhan sepertinya tertutup. Saudaraku. Kenapa? Karena saya tahu begini, ternyata yang menarik hati Tuhan itu adalah kembali kepada kita. Kita ini punya bobot, punya iman, punya muatan yang sungguh kepada Dia. Bergantung, bukan hanya sekedar believe, tapi kita trust. Kita mempercayakan diri kita kepadanya. Kita bergantung kepadanya. Dan kita jadikan hidup kita ini sebuah gaya hidup yang menyembah. Perbuatan kita adalah ekspresi penyembahan kita. Cara kita mengampuni orang lain adalah ekspresi dari penyembahan kita. Cara kita menolong orang lain adalah ekspresi dari penyembahan yang lahir dari iman kita. Saudara, kalau di tanah padang gurun atau di tanah yang penuh dengan kekeringan, kalau di model di daerah Arab atau di daerah Israel, penuh padang gurun pada masa itu, saudaraku, saya percaya menjadi pelarian dan pengembara itu sebuah kehidupan yang sangat-sangat tragis. Kalau saudara menjadi pelarian di tanah yang subur, yang mungkin seperti Solo masih mungkin bisa bertahan, tapi kalau kita menjadi pelarian di tanah yang gersang, di tengah padang gurun, pelarian pengembara, itu sebuah kehidupan yang saya berpikir yang sangat menyesakan dan menyedihkan. Soalnya saya tahu begini, bahwa kalau semua jemaat Tuhan hari ini meresponi tema gereja kita dan kita berkata, Tuhan, saya memang hari ini sedang mengalami goncangan, saya sedang mengalami sesuatu dalam hidup ini. Tapi saya tahu ketika saya beriman, ketika saya membawa penyembahan saya di rumah Tuhan, ketika saudara membawa kolektor saudara, ketika saudara menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, ketika saudara dijadwal untuk pelayanan, ketika saudara datang diundang seminar, ketika saudara diundang datang kepada saudaraku ibadah family altar saudara berkata, Tuhan, saya tidak mau hanya datang hanya sekedar jadi pengunjung, jadi penonton. Karena iman yang sejati adalah iman yang agresif, iman yang proaktif, bukan iman yang pasif, bukan iman yang sekedar melihat dari jauh, penonton. Kita seperti mungkin suatu cheerleader penggembira saja. No, iman yang sejati saya percaya begini, sama seperti Habel datang membawa persembahannya. Tapi dengan sikap hati yang benar, dengan perbuatan yang benar, dengan hubungan-hubungan yang benar, dengan saudaraku rekonsiliasi terhadap orang-orang yang kita saudaraku sudah mungkin saudaraku tidak enak dengan kita. Satu kali saudaraku ada seorang, saya gak perlu sebut gereja dan nama dan yang lain-lain, tapi sudah tahu. Saudaraku dia berpindah dari satu gereja ini saudaraku, troublemaker, pemecah hubungan. Dia memicu orang lain supaya gosip dan yang lain-lain. Saudaraku jadi banyak orang yang pahit, banyak orang yang hubungannya baik jadi pecah. Saudaraku, saya waktu diberitahu dia datang dari sana juga dulu begitu, datang ke sini, datang ke gereja kita. Soalnya bisa bayangkan, kadang saya juga bingung, saya lihat di orangnya, nangis waktu ibadah. Tapi begitu loh, makanya saya lihat tindakan lahiriah tidak berbanding lurus. Kalau saudaraku muatan kita itu muatan penuh dengan kejahatan, no relation, perbuatan ini kita jahat, kita bobot iman kita bukan iman yang sejati, maka semuanya hanya kamuflase saja. Tapi hari ini kebenaran ini biar menyadarkan kita Tuhan, biar jemaat-jemaat Tuhan di Emunah hari ini adalah jemaat-jemaat yang hidup dengan penyembahan yang total, yang beriman, yang bergantung, yang melekat dan berserah kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Sehingga kita tidak hanya sekedar kelihatan, saudaraku, sehingga kita hanya tidak sekedar melayani, kita tidak sekedar hanya datang beribadah, menjadi jemaat 7D. Masih ingat jemaat 7D? Datang, duduk, diam, dengar, dancing, dadah, gitu ya. Tanya sebelahnya, kamu bukan jemaat 7D kan? Tanya dulu Bapak Ibu. Bukan? Saudara jemaat-jemaat yang setia dan takut akan Tuhan. Jemaat-jemaat yang akan dipakai Tuhan dahsyat. Saudara, makanya dua ayat terakhir saudaraku. Saudara, kalau saudara tahu bahwa apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus hidupi, apa yang harus kita tangkap dengan roh kita adalah bahwa ketika kita beriman kepada Dia, ketika kita menyembah Dia dengan iman, maka kita sedang mengizinkan karakter kita diperbaharui. Waktu kita mempersembahkan tubuh kita,
maka kita akan mengerti Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, pikiranmu. Sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ada 3 level dikatakan, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Saya tahu begini, kita tidak akan bisa menjawab kebutuhan kehendak Allah. Kita tidak akan bisa menjawab berkenan kepada Allah, melakukan kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Bagaimana mungkin sempurna, yang baik aja kita tidak bisa lakukan. Tapi iman akan menyadarkan kita begini, Tuhan ini salah nih, saya gak mau lagi begini. Saya harus belajar untuk submit kepada pemimpin. Saya mau belajar untuk memiliki roh kerelaan. Iman akan menarik kuasa kerelaan bekerja di dalam saudara. Karena saudara tahu, iman yang kita miliki hari ini lahir karena kerelaan Kristus. Waktu Bapa berkata, aku mengaruniakan anakku yang tunggal supaya engkau yang percaya kepadaku tidak binasa. Saudara tahu, Bapa di mana di dunia ini yang punya anak satu-satunya mau mempersembahkan anaknya. Kalau dia punya 5 anak, saya anak kelima saya kasih masih saudaraku 1/5. Tapi the only son itu butuh kerelaan Bapa. Dan Yesus berkata waktu di saudaraku di taman Getsemani, dia berkata begini, tuh Bapa seandainya cawan ini bisa berlalu daripadaku, berlalulah, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Lihat, Bapa punya kerelaan, Yesus punya kerelaan. Dan saya mau beritahu kenapa hari ini kita punya iman. Karena ada karakter kerelaan dari Bapa dan karakter kerelaan dari Yesus dinyatakan. Maka kita hari ini menghargai kematiannya, menghargai Natal, menghargai Paskah, menghargai hari kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Iman kita akan membangun sebuah karakter ilahi. Dan karakter yang paling penting yang saudara harus miliki, yang harus sama-sama kita embrace dalam hidup kita. Saudara mungkin berkata, Pak, saya hari ini sudah mulai antara mut-mutan pelayanan atau mulai, saudaraku, saya merasa terpaksa hari ini. Saya merasa karena saya begini, begitu, begana. Saudara mungkin buat alasan A sampai Z, tapi saya mau beritahu begini. Kalau engkau sedang menanggalkan karakter kerelaan, maka sesungguhnya iman kita dipertanyakan. Iman lahir karena ada kerelaan Bapa dan kerelaan Kristus. Jadi kalau Tuhan ingin merubah saudara, maka saudara berkata, Tuhan saya beriman kepada Yesus. Maka karakter terpenting yang harusnya nyata dalam hidup kita. Apakah engkau datang dengan kerelaan hari ini? Apakah engkau melayani dengan kerelaan? Apakah engkau menabur dengan kerelaan? Apakah engkau berkata, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk engkau, aku akan lakukan. Apakah kita punya karakter kerelaan? Maka ketika kita mempersembahkan tubuh kita dengan kerelaan, ketika kita beribadah dengan kerelaan, kita mempersembahkan korban yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Slide terakhir. Ini ayat utama saudara di slide, di banner saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi iman tidak mungkin tanpa iman. Kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara ingin terus membangun hidup saudara di atas iman, saudara dengar, sindrom Kain, kita harus perangi, kita harus bantai habis, kita harus tengking, kita harus cabut dari hidup kita. Dan saudara berkata, Tuhan saya melayani dengan bobot, dengan muatan, bukan karena sesuatu, bukan karena jadwalan, bukan karena rutinitas, bukan karena KTP saya Kristen, bukan karena kata orang tua saya, bukan karena apapun. Saudara bekerja, saudara berkata saya bekerja ini, saya punya iman kepada Kristus, saya tidak akan neko-neko, saya tidak akan kompromi terhadap dosa, saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, saya berkompromi dengan orang-orang jahat. Tapi saudara berkata, saya akan melakukan perbuatan, pekerjaan, pelayanan dengan sikap hati yang benar. Dan saudara berkata hari ini juga saya akan membangun hubungan, saya akan encourage yang lain, menasihati, motivasi orang lain, mendukung, mensupport orang lain, bukan malah merusak hubungan. Dan saudara lakukan semuanya itu dengan kerelaan.
Maka saya beritahu, kita akan menarik bagaimana pintu-pintu perkenanan, pintu-pintu kesempatan akses kerajaan Allah dimanifestasikan dalam segala aspek hidup kita. Seberapa banyak Bapak Ibu sudah berkata, Tuhan, saya mau bangun wadah iman saya dan tidak mengizinkan sindrom Kain menghancurkan, merusak pondasi iman saya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara setuju, bolehkah saudara bangkit berdiri dan berkata, Tuhan saya mau. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Oh God Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Yuk kita dari awal lagi saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu, ketika kita meresponi firman Tuhan hari ini, saya percaya begini, apa yang menghalangi kita untuk menjadi lebih dari pemenang, apa yang menghalangi kita untuk mengizinkan Tuhan berdaulat sepenuhnya untuk bekerja menyatakan kuasa, mujizat yang supranatural, bahkan saudaraku perkenanannya datang dalam hidup kita. Kalau kita mengizinkan sindrom Kain, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kerusakan hubungan, penuh dengan saudaraku rutinitas agamawi yang tanpa bobot iman. Hari ini kalau sudah berkata, Tuhan aku percaya bahwa Engkau akan menyatakan kemenangan-kemenangan, bahwa rencanamu tidak ada yang gagal, bahwa apa yang Kau janjikan ya dan amin dalam hidupku, bahwa aku akan berbuah lebat. Hari ini waktu kita katakan kami percaya Engkau Tuhan, mari saudaraku cabut semua sindrom Kain. Kalau saudara diingatkan untuk rekonsiliasi sekarang. Saudara berkata, Pak sepulang ibadah ini saya mau rekonsiliasi. Saya tidak mau merusak hubungan. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang jahat dalam pekerjaan saya. Kalau saudara sepakat, bolehkah saudaraku kita hari ini angkat tangan kita. Biar lagu ini menjadi deklarasi iman kita. Mari bersama-sama katakan, oh yes God. Kami mau responi bahwa hal-hal yang besar Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Bersama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji, menepati janji. Oh haleluya.
menepati janji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan siang ini, biar sungguh firman-Mu mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Sehingga setiap pikiran, setiap Tuhan teguran, sehingga setiap kebenaran yang kami terima hari ini diubahkan. Sesuatu terjadi dalam roh kami, sesuatu terjadi Tuhan mengubah karakter kami, sesuatu terjadi menerobos, membongkar paradigma kami yang salah. Dan hari ini hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu terus berbicara di dalam roh kami. Sehingga yang kami praktekkan bukan penyembahan tanpa bobot, tanpa muatan iman. Tapi yang kami persembahkan adalah ekspresi iman yang penuh menyembah dengan totalitas, dengan sepenuh hati kami. Dan kami ingin menyatakan itu lewat perbuatan, lewat pekerjaan, lewat tindakan, lewat hubungan-hubungan kami ya Tuhan. Mari selidiki hati kami. Kami terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus berbicara terus di dalam hati kami. Jamah kami Tuhan. Terobosi kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, sehingga apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu menjadi ukupan yang berbau harum, yang naik ke tahta Tuhan. Penyembahan kami naik ke tahta Tuhan. Pelayanan kami naik ke tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami, lawat kami, ubahkan kami. Ini hidup kami pakai untuk menjadi bejana kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau yang dimuliakan dalam seluruh area hidup kami. Bagi-Mu lah hormat, pujian, kemuliaan. Dari sekarang sampai kekal. Di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Siapa diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Firman Tuhan yang begitu berkuasa, firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kita. Saya berdoa bahwa hati kita betul-betul tergetar oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita mau hidup kita berubah. Bukan hidup kita dengan pikiran dan emosi dan ambisi kita, tetapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan, amin. Maukah kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan mewakili seluruh jemaat GES pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih bagi hambanya Pendeta Renold, Pendeta Muda Renold. Saya berdoa bahwa akan semakin dimanapun hambanya berada akan semakin dipakai oleh Tuhan, amin. Dan saya undang bagi semua jemaat yang ada di tempat ini, kita ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Besok hari Senin masih akan tetap dilayani oleh hambanya Bapak PDM Renold Sinaga. Mari hadir, mari kita datang dan menikmati hadirat Tuhan, amin. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan bekerja bagi setiap orang yang rindu untuk mencari dan memintanya. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Saya percaya bahwa firman Tuhan telah mengetuk kita bahwa kita mau melangkah dengan iman. Kita apapun yang kita lakukan mau kita lakukan dengan iman. Saya rindu kita naikkan pujian ini. Saya rindu jemaat untuk menaikkan dengan iman, percaya dan kerinduan hati yang paling dalam. Yesus Tuhan, piano saja. Dimuliakan dan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Saya undang untuk jemaat saja yang menyanyikan lagu ini dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah pujian anak-anak-Mu Yesus. Kami rindu Roh Kudus turun. Haleluya. Sungguh ku rindu Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari awal lagi. Haleluya. Dengan iman percaya, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Mari kita nikmati. Haleluya. Ya Yesus, Kau mati bagi kami Tuhan, untuk memberikan Roh-Mu Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus turun, yes, menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh. Angkat tanganmu jemaat. Taruh tangan kirimu di dalam hatimu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kiara lama-lama. Terima kasih Tuhan. Biarlah musik menyanyikan, kita menyembah Tuhan. Kiara lama, sikara lama. Terima kasih Tuhan. Kiara lama, sikara lama. Kiara lama. Terima kasih Tuhan. Kiara lama. Tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hadirat-Mu lah yang menguatkan hati kami. Sungguh hadirat-Mu yang berkuasa untuk menolong dan membantu kami di dalam setiap kesusahan dan pencobaan di dalam hidup ini. Tuhan, hati kami bersyukur Engkau telah memberikan firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Firman-Mu lah yang telah menegur kami, mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami untuk masuk ke dalam jalan kebenaran yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu lah yang telah menguatkan iman kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk firman-Mu terus tertanam di dalam lubuk hati kami. Bersinar, bercahaya, menyinari setiap langkah kehidupan kami. Supaya di dalam kehidupan kami, didasari oleh iman percaya akan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap langkah, setiap apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami apabila selama ini kami tidak berjalan dengan iman percaya, namun kami berjalan dengan pikiran kami, berjalan dengan emosi kami, berjalan dengan ambisi kami, yang semuanya itu adalah sia-sia dan memalukan nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini iman kami mau untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam roh-Mu Tuhan, untuk melangkah terus di dalam iman-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau, di dalam naungan Roh Kudus, hikmat Tuhan terpencar nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam Roh Kudus juga Tuhan, kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, untuk kebenaran firman ini boleh tertanam di dalam setiap anak-anak-Mu di gereja GPI Emunah Solo Baru ini Tuhan. Engkau pakai pribadi, lepas pribadi di tempat ini dengan luar biasa, dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat, dan hidup anak-anak-Mu memuliakan nama Tuhan. Kau akan pakai kami Tuhan untuk bersaksi dan menjadi saksi yang hidup. Hamba percaya bahwa kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah ini melingkupi kami, menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat GPI Emunah Solo Baru, keluarga Emunah yang dikasih Tuhan, mari kita buka tangan kita dan kita buka hati kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk menghampiri Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini tertanam di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menegur kami dan firman-Mu telah menguatkan kami. Oleh sebab itu, kami buka tangan kami dan kami buka hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa oleh anugerah yang melimpah-limpah dan berkat damai sejahtera sukacita yang Allah Bapa berikan pada kami, dan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kami, dan oleh karena kematian Tuhan Yesus dan bangkit naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kebenaran, dan memberikan kami iman sejati, supaya kami mau hidup selalu di dalam iman percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya hidup kami bersama Engkau selalu dibawa dari kemenangan lebih dari kemenangan. Kau akan bawa kami dari kemuliaan demi kemuliaan hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Jemaat guys, Engkau pulang dengan iman percaya, tidak lagi sama, namun bersama Tuhan Yesus di dalam Engkau, menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat guys yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur yang terdalam bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih
hanya